Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi bersama Pak Wisnu dalam IPS Social Study. Sekarang kita akan membahas materi pertemuan keempat, yaitu kita bahas kelanjutan kemarin, yaitu bahas kondisi geografis Indonesia. Sekarang kita akan langsung aja pembahasan apa pengertian peta. Peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi yang diperkecil seperti penampakan yang terlihat di atas. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa peta adalah bentuk muka bumi yang ditulis dalam bidang datar dengan diperkecil dalam bidang konvensional. Kesimpulannya, peta adalah bentuk gambaran bentuk muka bumi yang digambarkan pada bidang datar. Contoh pada gambar ini kita bisa melihat peta Indonesia. Ada juga pengertian berikutnya adalah globe. Globe adalah tiruan bola bumi. Dalam bentuk kecil, globe berbentuk bola yang menggambarkan bentuk bumi yang bulat. Jadi kita bisa menyimpulkan globe adalah tiruan bola bumi. Nah, sekarang kita bahas letak astronomis Indonesia. Letak astronomis Indonesia itu terbagi menjadi dua, lintang dan bujur, yang mana terdiri dari lintang utara dan lintang selatan, bujur barat dan bujur timur. Silakan kalian cari letak astronomis kondisi geografis Indonesia. Baik, sekarang kita akan membahas yaitu kondisi geografis Indonesia, bahwa secara geografis, secara Indonesia itu terletak di antara dua benua Asia dan benua Australia, dan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Itulah kondisi geografis letak Indonesia yang terletak dari dua benua dan dua samudra. Anak-anakku, sekarang kita akan membahas yaitu potensi sumber daya alam Indonesia. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat besar, bisa dilihat dari sumbernya berupa sumber daya udara, sumber daya tanah, sumber daya air, sumber daya hutan, sumber daya tambang, dan sumber daya laut. Apabila kita lihat pada peta ini, nampaknya sebuah peta persebaran sumber daya alam yang cukup dijadikan sebagai modal untuk membangun bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita akan bahas masih tentang sumber daya alam Indonesia. Indonesia adalah negara yang berdaulat, kedaulatan penuh dan utuh, yang mana terhadap ruang udara di atas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Konvensi Chicago 1944 tentang penerbangan sipil internasional. Baik, sekarang kita akan masih membahas tentang sumber daya alam Indonesia, bahwa Indonesia itu memiliki beberapa jenis tanah. Tanah yang paling banyak di Indonesia ditemukan adalah tanah dari gunung berapi. Tanah gunung berapi itu disebut juga tanah vulkanik. Nah, tanah vulkanik ini adalah tanah yang sangat subur untuk dijadikan lahan pertanian. Contohnya di daerah Kepulauan Sumatera dan Jawa itu banyak sekali tipe-tipe tanah vulkanik yang dijadikan sebagai sumber lahan perkebunan maupun pertanian, sehingga tanah Indonesia itu menjadi sangat subur. Ada berbagai macam jenis tanah di Indonesia. Ada tanah aerosol, ada tanah gambut, dan masih banyak lagi. Nanti kita akan bahas pada pelatihan LKS. Baik, anak-anakku, sekarang kita akan bahas sumber daya alam Indonesia itu terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah air hujan, sungai, danau. Nah, inilah yang disebut dengan sumber daya air. Sumber daya air ini berasal dari air hujan, sungai, dan danau, ya. Banyak sekali potensi-potensi sumber daya air yang dijadikan sebagai sumber penghasilan devisa bagi bangsa Indonesia. Seperti ada Waduk Saguling, ada Waduk Cirata, ada Sungai Citarum, ada juga Sungai Kapuas di Kalimantan. Nah, sumber-sumber sungai ini adalah sumber sebagai kehidupan untuk para khususnya manusia dan flora dan fauna, karena dijadikan sebagai tempat berkebun, tempat bercocok tanam, ada juga tempat sebagai untuk aktivitas kehidupan sehari-hari. Baik, anak-anakku, demikianlah pembahasan singkat tentang letak geografis Indonesia. Kita jumpa lagi pada pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.